Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Celebrate people yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi di dunia itu sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran, semua pertanyaan menunggu jawaban dari Allah, kecuali doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni, maka Allah langsung menjawab, fa inni qarib, saya dekat kepada hambaku. Akan tetapi dalam kehidupan dunia, kita sering menemukan betapa banyak orang yang putus asa. Betapa banyak orang yang senantiasa meminta kepada Allah, akhirnya jenuh, kemudian putus asa. Kenapa? Karena tidak kunjung datang pertolongan dari Allah. Maka sering mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan dari Allah? Maka Allah langsung menjawab, ala, ketahuilah, inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah sangat dekat dengan manusia. In ahsantum ahsantum li anfusikum, siapa yang melakukan amal kebaikan, maka akan amal kebaikan itu menjadi investasi, saldo bagi orang yang melakukan amal kebaikan tersebut. Bukankah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan kepada para sahabatnya tentang 3 pemuda yang terjebak ke dalam goa. Ketika terjebak ke dalam goa tidak mampu untuk keluar, bahkan secercah cahaya pun tidak ada yang masuk, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, coba berpikir, amal kebaikan apa yang pernah dilakukan? Maka orang tersebut mengatakan, suatu ketika saya pernah mempekerjakan seseorang, dan belum saya membayar gajinya, orang tersebut sudah meninggalkan tempat kerjanya. Akhirnya gajinya saya investasikan, beternak kambing sampai ribuan. Kemudian orang tersebut kembali untuk meminta, dan saya berikan secara keseluruhan. Dalam kehidupan, amal kebaikan yang kita lakukan mampu untuk kita cairkan, seperti kartu ATM yang kita miliki. Ketika amal kebaikan itu merupakan saldo, ketika kita ingin cairkan, maka kartu ATM itu kita masukkan ke dalam mesin kartu ATM. Akan tetapi terkadang tidak mampu dicairkan. Kenapa? Boleh jadi ada tisu penghalang sehingga kebaikan itu tidak mampu kita cairkan. Maka apakah tisu penghalang itu sehingga kebaikan yang kita lakukan tidak mampu kita cairkan? Yang pertama, ada hubungannya kepada Allah. Boleh jadi ada dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kita minta kepada Allah, ya Rabb, kenapa pertolongan itu belum kunjung engkau hadirkan? Boleh jadi ada dosa sebagai tisu penghalang sehingga kita memerlukan perbanyak istighfar kepada Allah. Atau boleh jadi tisu penghalang itu berkaitan dengan manusia. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim, orang yang enggan untuk membayar utang yang dia miliki, maka boleh jadi itu merupakan tisu penghalang sehingga pertolongan Allah tidak kunjung untuk dicairkan. Kalau saya bertanya kepada celebrate people, 5, 10, 15, maka jawabannya adalah 20, 25. Kalau saya mengatakan 10, 20, 30, maka jawabannya adalah 40, 50. Kenapa? Kita mengatakan bahwa itu merupakan kelipatan 5 dan itu merupakan kelipatan 10. Berarti dalam kehidupan, bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan Allah, maka mesti kita mengetahui polanya. Bukankah Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka akan diberikan jalan keluar. Berarti jalan keluar itu sudah ada. Tinggal kita sebagai manusia, bagaimana kita mengetahui pola pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada 5 pola pertolongan ketika kita melalui, maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mampu kita cairkan
seperti halnya ketika seseorang ingin mencairkan saldo yang dia tabung atau yang dia miliki. Yang pertama, yaitu niat. Barangkali selama ini kita minta kepada Allah, kita minta kepada Allah jabatan, kita minta kepada Allah rezeki, kita minta kepada Allah seorang anak keturunan, akan tetapi niat kita sangat sempit. Kenapa? Karena kita hanya mendoakan diri sendiri. Maka pola yang pertama, bagaimana niat itu diluaskan. Jangan kita berniat untuk kesuksesan diri sendiri, itu sangat sempit. Akan tetapi minta doalah kepada Allah juga kesuksesan orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang berdoa kebaikan untuk orang lain, maka sebelum orang tersebut dikabulkan, maka malaikat sudah menyampaikan kepada Allah dan Allah mengabulkan terlebih dahulu sebelum orang lain dikabulkan. Kita terkadang takut ketika orang lain berhasil, maka itu yang membuat pola pertolongan Allah tidak kunjung datang. Kenapa? Karena niat itu sangat sempit. Maka yang pertama, niat itu mesti diluaskan. Yang kedua, yaitu ikhtiar iman yang maksimal. Barangkali selama ini kita mengandalkan usaha yang kita miliki. Kalau kita seperti itu, maka kita seperti kaum-kaum terdahulu. Bukankah Fir'aun, dia sombong dengan kekuasaan yang dia miliki? Bukankah Qarun, dia sombong dengan harta kekayaan yang dia miliki? Bukankah Haman, dia sombong dengan intelektualitas yang dia miliki? Kenapa? Karena dia tidak menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua adalah ikhtiar iman yang maksimal dengan jalan seperti apa? Yaitu enyahkanlah berhala-berhala yang ada di dunia. Tentunya kita tahu seorang mukmin tidak mungkin dia menyembah berhala. Kenapa? Karena hard copy-nya berhala sudah dihancurkan pada zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi boleh jadi dalam kehidupan pekerjaan itu kita anggap sebagai berhala. Kenapa? Ada yang mengatakan, saya tidak mendapatkan rezeki kalau saya tidak bekerja. Berarti pekerjaan itu dijadikan sebagai berhala. Padahal yang memberikan rezeki adalah Allah. Maka yang kedua, pola pertolongan dari Allah, yaitu ikhtiar iman yang maksimal. Yang ketiga adalah berprasangka baik kepada Allah. Positive feeling kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, maka itu yang terbaik. Terkadang ada orang yang tertidur di bawah pohon asam. Kemudian poso, dia mengatakan Allah tidak adil. Kenapa? Pohon asam ini begitu besar tapi buahnya sangat kecil. Sementara pohon yang lain, semangka misalnya, pohonnya sangat kecil akan tetapi buahnya besar. Akan tetapi ketika buah asam itu jatuh, terkena mukanya, baru dia sadar bahwa seandainya pohon asam itu sebesar semangka, maka boleh jadi dia meninggal ketika dijatuhi. Maka berprasangka baik, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah bersyukur. Dan yang keempat, yang paling penting adalah bagaimana kita membuka semua pintu-pintu kebaikan. Maka insya Allah, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki bagi hambanya. Demikian, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.